Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Ya, kita ketemu lagi di Pick a Card Reading ya. Oke, sebelum kalian nonton videonya dan sebelum komentar, ada baiknya baca description box dulu. Apalagi yang baru datang di channel ini, jangan lupa baca description box agar tidak terjadi kesalahpahaman, oke? Karena ini general reading, ini memang tidak harus resonate dengan semua yang menonton. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya pesannya bukan untuk kalian, itu tidak resonate, gitu aja ya. Jadi jangan dipaksakan ya. Ya, kalau ada penjelasan yang diulang itu mengikuti kartu yang keluar, di mana ada kartu yang memiliki pembacaan yang sama, apalagi kalau kartu yang dibuka itu banyak dan ada kartu konfirmasi juga, oke? Nah, kalau ada penjelasan panjang ya, kalau penjelasan yang aku berikan itu panjang, itu aku mengikuti pesan yang aku dapat saat membaca gitu ya. Jadi kalau kalian tidak suka dengan cara pembacaannya, tentu saja kalian tidak harus menonton videonya ya. Dan aku juga mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang setia menonton video di YouTube ini. Terima kasih untuk support kalian ya. Terima kasih like-nya ya. Jangan lupa share, oke? Nah, kita kembali ke Pick a Card Reading. Di sini ada 3 pilihan. Kita akan membaca kira-kira apa yang terjadi antara kalian dengan mereka, antara kamu dengan dia gitu. Di 2 tahun dari kalian menonton video ini, oke? Kira-kira apa yang akan terjadi di antara kalian gitu ya. Oke? Ini tidak harus tentang romance ya, ini bisa tentang platonik juga gitu ya. Kira-kira apa yang mungkin sedang kalian manifestasikan, bisa jadi gitu antara kalian dengan mereka atau kamu dengan dia gitu ya. Dalam waktu 2 tahun ya, 2 tahun kemudian mungkin ya, dari kalian menonton video ini. Di sini ada 3 pilihan, jadi tentu saja kalian pikirkan saja orangnya, siapa yang ingin kalian tanyakan ya. Lalu ikuti intuisi kalian mau memilih kartu yang mana. Jangan berdasarkan tulisannya ya, tapi intuisi. Kalau sudah tahu kartu mana yang dipilih, kalian cek di description box, di situ ada timestampnya, oke? Di sini ada grup 1, grup 2, grup 3, oke? Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Kita langsung saja menuju grup 1. Oke, ini untuk yang memilih grup 1, yang memilih kartu The Magician di sini ya. Ini grup 1. Kira-kira apa yang akan terjadi atau apa yang terjadi di antara kalian 2 tahun ke depan? Apa yang kira-kira terlihat di sini energinya? Apa yang terlihat di sini? Manifestasi energinya, oke, untuk yang memilih kartu ini. Ya, kalau aku lihat di sini ada dua pembacaan ya yang aku lihat di sini, oke. Tapi sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa yang dealing di sini bisa ada Sun, Moon, Rising, ingat ya, Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Pisces, ada Virgo, kemudian ada Libra, ada Aries, ada ya Pisces ini lumayan kuat ya. Pisces ada juga di sini, kartu lain yang memperlihatkan energi Pisces lah ya, oke. Pisces sama Virgo di sini lumayan kuat ya. Sisanya Aries, Libra. Ya mungkin sebagian ada yang Scorpio juga, oke. Nah lanjut aja. Oke, tadi ya. Tadi di sini aku lihat ada 2 pembacaan ya. Di sini ada The Fool, di sini ada Eight of Swords sama ada Queen of Pentacles ya. Energi yang kuat di sini dari unsur Pentacles itu Virgo, kemudian kalau dari unsur water sign-nya yang kuat di sini Pisces, itu kuat, oke. Di sini ada High Priestess, ada Ace of Swords sama ada Five of Wands. Gini, kalau aku lihat di sini ya, kemungkinan dalam 2 tahun atau 2 tahun kemudian di antara kalian ini bisa, kalau kalian ini sedang tidak bersama saat ini atau hubungannya sedang on off atau renggang gitu ya. Aku melihat 2 tahun ke depan ini kalian itu dalam tanda kutip rekonsiliasi. Kok dalam tanda kutip? Maksudnya ini kan tidak harus tentang romance gitu ya. Ini bisa platonik. Kalau hubungan kalian renggang gitu ya, ini tidak harus tentang percintaan, romance, tapi bisa ya tentang apapun. Kalau saat ini hubungan kalian sedang renggang atau tidak bersama on off ya, terpisah gitu ya, hubungannya sedang tidak baik gitu ya, tidak dekat. Aku melihat dalam waktu 2 tahun atau 2 tahun itu
kalian kemungkinan bersama sih, atau dekat lagi, atau rekonsiliasi setelah terjadi ya perdebatan batin gitu, atau konflik juga di antara kalian gitu ya. Jelas ada konflik di antara kalian, itu jelas. Kalau perdebatan batin itu lebih ke kembali nggak ya dekat sama orang ini, kembali nggak ya untuk rekonsiliasi sama orang ini, kembali nggak ya sama orang ini, maksudnya gitu ya, kemudian apakah bersedia gitu rekonsiliasi sama orang ini, itu perdebatan dalam diri gitu ya, karena mengingat konflik di antara kalian juga yang tidak sepaham, yang satu maunya seperti apa, yang satu melihatnya tidak harus seperti itu. Jadi kalian tidak menemukan kesepakatan gitu, perbedaan perspektif, perbedaan pandangan gitu ya. Yang satu merasa kebutuhannya itu tidak didengar gitu, kebutuhannya dalam hubungan ini gitu misalkan ya. Jadi kayak tidak bisa melihat kebutuhan satu sama lain lah ya, untuk mendukung hubungan ini tetap berlangsung gitu maksudnya ya. Kayak gitu, jadi nggak menemukan perspektif itu. Kalau memang sedang berada di situasi itu, kemungkinan di 2 tahun atau dalam waktu 2 tahun itu, kalian sudah memutuskan rekonsiliasi. Dan rekonsiliasi itu sepertinya berjalan gitu ya, terjadi dan cukup berhasil gitu, ada komunikasi gitu, berbaikan lah ya namanya usaha rekonsiliasi itu kan di situ ada usaha juga berbaikan ya, berbaikan, saling memaafkan gitu mungkin ya, tapi ada usaha damai lah ya di situ gitu, sebelum akhirnya memutuskan atau sepakat untuk kembali lagi membina hubungan lagi, bersama lagi, dekat lagi, kayak gitu. Aku melihatnya seperti itu. Oke, jadi ada potensi kalian sudah rekonsiliasi dan sudah berhasil dan akhirnya bersama gitu. Di sini ada Prince of Cups. Di sini ada King of Sword. Gini, energi yang kuat di sini untuk air sign itu Sun, Moon, Rising ya, atau Venus itu Libra ya. Di sini ada Page of Cups, iya, oke. Prince of Cups, Page of Cups, King of Sword. Iya, aku melihat dalam waktu 2 tahun atau kemungkinan 2 tahun lagi itu, di 2 tahun itulah, aku melihat kemungkinan kalian sudah dekat gitu, sudah bisa senang-senang lagi, sudah bisa happy lagi, pokoknya sudah bisa kasmaran lagi. Kasmaran tuh apapun hubungannya ya, maksudnya kalian deket lagi gitu lah intinya ya, udah bisa senang lagi, bersama lagi kayak gitu. Oke, udah bisa saling memaafkan sih kalau terlihatnya di sini gitu ya. Di sini ada Nine of Pentacles, ada Seven of Cups, dan ada Judgment gitu. Aku melihat dalam waktu 2 tahun atau 2 tahun kemudian gitu. Tentu saja ini tidak harus terjadi 2 tahun kemudian. Bisa saja sebelum 2 tahun ini mungkin sudah terjadi gitu ya. Atau mendekati 2 tahun, atau mungkin 2 tahun lebih dikit ya. Balik lagi, namanya energi itu sangat dinamis ya. Progresnya tergantung dari masing-masing orang yang menjalani gitu loh ya. Oke. Kalau aku lihat di sini, sebagian dari kalian itu selain rekonsiliasi ada kerjasama gitu. Balik lagi, ini kan tidak harus tentang romance ya. Aku melihat ada kemungkinan kerjasama membangun sesuatu yang stabil gitu ya, dan jangka panjang ya. Jelas itu komitmen. Komitmen bisa dalam hal apapun. Pertama bisa dalam hubungan, rumah tangga, ya kan? Ya komitmen itu sendiri, komitmen hubungan itu untuk jangka panjang ya, pernikahan, keluarga, atau komitmen untuk bekerja sama dalam hal urusan bisnis, pekerjaan, usaha kayak gitu ya. Tentang material abundance, kerjasama di situ itu juga bisa. Aku melihat kayak gitu ya. Kemudian aku melihat intinya 2 tahun itu kalian menemukan kesepakatan ya, kesepakatan untuk bekerja sama, berjalan bersama lagi gitu. Kesepakatan bersama lah intinya. Kalian sudah menemukan kesepakatan untuk bersama ya. Oke. Aku melihat kayak gitu. Nah, aku melihat ada kemungkinan 2 tahun lagi
Ya, balik lagi ini energi bisa vice versa, bisa kalian berdua juga memang ya di sini terlibat gitu. Tapi aku melihat di sini 2 tahun lagi ya ada potensi punya anak gitu. Ya mungkin kalau sudah punya anak ya akan ada kehadiran anak di 2 tahun ke depan ini kalau aku lihat ya. Oke. Ada kehadiran anak di sini itu ya lumayan kelihatan. Apa ya? Energinya lumayan kelihatan gitu. Terus di sini juga ada orang yang di sini, ada orang di sini di grup satu ini. Balik lagi ini bisa orang yang dealing sama kalian, tapi aku melihat orang yang terlibat di situasi grup satu ini ada yang punya kelebihan dalam hal konseling, dalam hal membantu orang atau anak-anak untuk healing gitu ya, punya skill itu kayak gitu. Oke. Ya kalian rasakan sendiri gitu, apakah kalian memiliki skill itu, memiliki minat itu atau passion itu gitu ya, kayak gitu. Nah aku melihat intinya 2 tahun ke depan itu rekonsiliasi itu berhasil, dan memang semua pihak itu berusaha untuk tidak melihat ke masa lalu dan sepakat untuk membangun masa depan. Jadi kayak 2 tahun ke depan itu benar-benar kelihatan bagaimana orang yang dealing di sini itu saling memaafkan gitu, dan tidak mau menoleh ke belakang lagi atau membuka luka lama lagi. Jadi energi yang kuat di sini yang terlihat itu adalah memaafkan, rekonsiliasi, kayak gitulah, kebersamaan kayak gitu. Jadi kalau belum bersama kemungkinan 2 tahun lagi kalian bersama ya, atau sudah bersama gitu. Oke, nah kemudian yang aku lihat di sini ada pesan lain juga ya. Makanya tadi aku bilang ada pembacaan lain. Pembacaan lainnya itu gini. Untuk yang terlibat third party situation dengan orang yang ditanyakan di grup satu ini, aku melihat ada potensi hadirnya orang lain. Ya, maksudnya ada new love gitu ya. Ada orang baru gitu, ada orang lain yang masuk gitu ya. Dan menawarkan cintanya ya. Kayak gitu. Orang yang kayaknya itu punya perasaan yang besar, terus bisa memberikan cinta yang besar, kenyamanan, kayak gitu. Seakan-akan dia memang ingin menghadirkan kebahagiaan dan siap untuk berkomitmen gitu. Jadi gini, kalau aku lihat soal third party situation itu gini, buat yang terlibat third party situation di sini, di mana dia tidak mendapatkan kejelasan gitu ya. Dalam 2 tahun itu, aku melihat ada potensi orang baru atau new love yang lebih bisa memberikan kepastian untuk dia ya, yang bisa memberikan pilihan lain untuk dia. Jadi kalau dia merasa hanya punya satu pilihan di sini gitu ya, tapi sebenarnya kita selalu punya pilihan loh, gak hanya satu di sini gitu. Tapi buat yang terlibat third party situation atau menjadi orang ketiga, atau ya gak harus menjadi orang ketiga lah, pokoknya dia bisa saja terlibat third party situation di sini, dia tidak menemui kejelasan atau gak jelas, hanya sekedar bayang-bayang gitu. Aku melihat ada potensi hadirnya orang lain ya yang bisa menghadirkan opsi lain lah untuk orang yang ada di sini atau grup satu gitu. Ya jadi it's okay, ada opsi lain nih, ada new love gitu, ada itu gitu, ada orang itu, ada kehadiran orang itu. Maksudnya itu yang aku baca gitu. Jadi kayak orang ini bilang ya, seakan-akan orang ini bilang kalau it's okay, kamu punya opsi lain nih gitu. Dan opsi itu adalah aku, kayak gitu. Kira-kira ngomongnya kayak gitulah ya. Energi yang aku rasakan sih kayak gitu. Jadi it's okay. Maksudnya kalau kalian yang merasa tidak mendapatkan kejelasan di sini ya, third party situation itu mengganggu gitu, ada potensi adanya opsi lain di 2 tahun itu. Cinta baru ya, orang baru, kayak gitulah ya. Intinya kayak gitu yang aku baca. Jadi aku melihat 2 tahun ke depan itu bisa ada opportunity bagus. Pertama, opportunity bagus itu hubungan ini bisa menguat, bisa kembali, ya bisa ya tadi bisa ada perdamaian dalam hubungan ini, bisa menyatu kembali, lalu menguat ya, ada rekonsiliasi dan lebih stabil. Maksudnya ada opportunity itu di 2 tahun ke depan. Opportunity lain adalah buat yang terjebak dalam third party situation gitu, ada opportunity lain yang akan hadir, yaitu new love gitu. Jadi
Dua itu yang aku baca di sini. Oke, intinya 2 tahun ke depan itu kayak menemukan cintanya gitu, atau mungkin cinta itu sudah ada tapi mungkin dia baru menyadari bahwa benar itu untuknya, benar itu hadir buat dia, benar itu bisa dia pilih gitu, benar-benar bisa dia rasakan mungkin 2 tahun ke depan itu gitu. Itu bisa jadi seperti itu. Jadi kayak dia menemukan cinta, itu bisa cinta lama, bisa cinta baru. Ya, makanya situasinya tergantung kalian yang mana. Tadi kan aku bilang kemungkinan ada 2 situasi itu. Tapi maksudnya gini, dia menemukan cinta itu gimana ya? Cinta yang selama ini dia cari-cari, dia benar-benar bisa merasakan dan happy di waktu itu gitu, di waktu 2 tahun itu. Mau menjelang 2 tahun atau ya intinya di 2 tahun itulah. Kan gak harus pas 2 tahun juga gitu. 2 tahun itu dia sudah bisa merasakan cinta yang selama ini memang dia bayangkan, dia idam-idamkan kayak gitu, dia harapkan gitu. Setelah perjalanan yang mungkin cukup berliku dan panjang, aku melihat kayak gitu sih ya. Oke, jadi 2 tahun ke depan itu bisa terlihat children, nggak harus children sih. Children itu kan kayaknya jamak, ya bukan kayaknya, emang jamak kan. Kayaknya lebih dari 1 gitu. Tapi maksudnya gini, 2 tahun ke depan itu terlihat ada komitmen, ada rekonsiliasi, dan ada keluarga. Maksud aku children di sini tuh, maksudnya adalah keluarga gitu, dimana di situ ada anak, tapi ya ada kehadiran anak juga sih yang aku lihat, keluarga dan ada kehadiran anak dalam 2 tahun itu gitu. Oke. Nggak harus yang aku lihat sih kehadiran anak, tapi maksudnya dalam 2 tahun kan nggak harus lebih dari 1 anak juga gitu. Bisa aja maksudnya 1 anak itu yang kuat sih, kelihatan 1 anak itu hadir gitu, adanya kehadiran seorang anak, seorang ya, child ya maksudnya. Oke. Ya, itu aja sih kalau aku lihat di sini ya, semoga bisa dipahami gitu. Itu untuk grup 1. Kira-kira itu yang akan terjadi. Oke, jangan lupa like dan share. Kalau suka, kita ketemu lagi di video lainnya. Oke. Oh ya, sebelumnya kemungkinan 2 tahun ke depan itu, seperti yang aku bilang, hubungan akan lebih stabil. Kalian bisa punya hubungan yang dewasa gitu ya, dimana tidak ada yang namanya pride yang tinggi lagi. Dan semuanya termasuk kalian, satu sama lain itu bisa memberikan love language yang lebih nyata gitu, genuine effort gitu ya. Kalian bisa menunjukkan sisi cinta itu lebih eksplisit, nggak malu-malu, nggak pakai kode-kodean gitu, lebih jujur mengekspresikan cinta itu sih, itu yang membuat hubungannya jadi stabil dan dewasa gitu. Kalian bisa menjalin hubungan itu 2 tahun itu, oke? Atau dalam 2 tahun itu kalian sudah merasakan itulah, itu sudah bisa jadi hadir di hidup kalian. Itu aja untuk grup 1, jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 1, good luck buat kalian. Oke, ini untuk grup 2 yang memilih kartu Prince of Pentacles di sini ya. Ya, ini pembacaan untuk kalian. Kira-kira apa sih yang akan terjadi ya, Kok akan terjadi? Iyalah ya. Maksudnya ada apa dengan kalian, antara kalian dengan orang yang kalian tanyakan gitu ya, antara kamu dengan dia 2 tahun kemudian atau dalam 2 tahun itu gitu. Ya, ada apa di antara kalian? Kalau yang terlihat di sini ya, maksudnya apa yang terjadi itu kan sebenarnya kita melihat energi yang ada di sini ya, yang sedang berjalan manifestasinya gitu, sadar atau tidak gitu. Dan tentu saja itu semua dinamis, tergantung tiap orang yang menjalaninya tentunya. Jadi kita hanya membaca energi saat ini ya, yang sedang berjalan gitu. Kita membaca manifestasinya gitu. Ya gitulah intinya, pembacaan manifestasinya, pembacaan energinya di sini, oke? Nah, kalau aku lihat di sini gini, hubungan ini, apapun hubungannya, tentu saja ini tidak harus tentang romance, tapi aku melihat hubungan kalian itu berjalannya lama banget ya. Memang dominannya romance sih.
romance ya, dominannya di sini. Kelihatannya progres hubungan kalian itu lama banget gitu ya. Jadi tidak ada kemajuan gitu. Dan mungkin stagnan gitu ya. Kalau nggak stagnan, menurun gitu. Ada kemajuan tapi sedikit, terus menurun lagi kayak gitu. Jadi progres hubungan ini memang lama gitu. Dan pelajarannya mungkin banyak gitu ya. Atau mungkin gini lah ya, ada yang bilang katanya kalau kita menemui masalah atau case yang sama, bisa jadi memang ada pelajaran yang belum tuntas di situ, yang memang harus kita selesaikan. Ya sama kayak kuliah gitu ya, kalau ada mata kuliah yang tidak lulus kan memang harus mengulang ya, kayak gitu. Ya semacam kayak gitu. Jadi kalau kita belum beres dengan case itu atau masalah itu ya, bisa jadi masalah yang sama terus muncul. Jadi aku melihat di sini perjalanan kalian sama orang ini lumayan lama gitu. Maksudnya perjalanan yang kurang enaknya gitu ya, untuk sampai kalian bersama itu cukup lama gitu ya. Kalian harus melalui masa transformasi yang besar dulu. Mungkin saja pelajaran yang kalian terima di sini, yang benar-benar harus kalian terima dan aplikasikan di hidup kalian. Maksudnya ini bisa siapapun yang dealing di sini ya, di situasi ini maksudnya. Mungkin saja pelajaran penting itu yang mungkin agak sulit itu adalah soal self love gitu ya. Mungkin orang ini di sini terus mengalami kesedihan itu karena dia lupa bahwa ketika dia sibuk menanti orang untuk mencintainya, atau cinta itu datang sama dia, atau cinta ini memberikan kepastian gitu, saat sibuk gitu loh menanti itu gitu, dia lupa bahwa dia sendiri bisa menghadirkan cinta tersebut untuk dirinya sendiri. Mungkin aja kayak gitu case-nya ya. Jadi aku melihat di sini masa transformasi yang menyakitkan, kesedihan yang lama kayak gitu, sampai kayak hopeless juga gitu, kayak harapan itu hilang. Tapi di dalam diri tuh kayak masih ada keyakinan gitu bahwa kayaknya ini belum selesai gitu. Sulit melupakan kayak gitu kejadian-kejadian seperti itu ya, situasi seperti itu gitu. Jadi aku melihat kesedihan yang lumayan lama di sini. Apalagi Prince of Pentacles ini kan energinya lumayan lama gitu berjalannya. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa yang dealing di sini Sun, Moon, Rising atau Venus ya, itu ada Scorpio jelas, ada Pisces, ada Taurus, ada Leo, terus itu Pisces yang kuat. Ya apalagi Pisces gitu ya. Pisces itu kan, ada Capricorn juga di sini, sama ada Aries. Pisces itu kan ada Libra di sini, ada Libra juga ya. Iya, ada Libra. Pisces itu adalah sosok yang sangat sensitif ya sebenarnya. Kayak gitu. Pisces itu sensitif dan cukup intuitif sebenarnya ya. Jadi kalau terlihat di sini melankoli, sedihnya lama, mungkin ya nggak heran juga ya kalau itu adalah seorang Pisces. Pisces itu ya karena perasa banget dan melankolis gitu ya kan. Dan mungkin kecenderungannya kayak menyimpan rasa sedih itu sendiri gitu. Bukan mencoba untuk rilis itu ya, keluarkan itu ya, biarkan itu berlalu. Mungkin lebih kayak dirasakan terus itu di dalam dirinya, di dalam hatinya. Itu yang membuat durasi rasa sakit ini dan kesedihan ini jadi terlihat lama stay di dalam situ. Karena nggak mencoba untuk dilepaskan gitu ya, dibuka, dilepaskan. Tapi digenggam terus rasa sedih itu, bayang-bayang itu, ya kan. Sebenarnya sih kita punya dua pilihan untuk terbebas dari situasi yang nggak enak itu. Pertama, rilis itu, keluarkan itu, biarkan itu berlalu, ya lepaskan itu
lepaskan ya. Dari dalam diri kita sudah melepaskan itu. Ya, di mindset kita bertekad untuk melepaskan itu. Ya, jadi jangan setengah-setengah. Kedua, kalau memang itu yang diinginkan, maka kejar itu. Jangan hanya pasrah dan diam. Kalau enggak, ya udah stay berada di kesedihan yang lumayan lama kayak gini. Seperti itu kalau pasrah ya maksudnya. Jadi ada dua pilihan itu sih. Oke. Nah, aku melihat dalam 2 tahun ini kemungkinan dalam hubungan ini ya. Dalam 2 tahun ini kemungkinan hubungan ini dibumbuir kesedihan gitu. Ya nggak enak gitu ya. Namanya kesedihan mana enaknya sih? Mana ada yang enak? Kesedihannya jelas nggak enak gitu kan. Duka aku melihat kayak gitu. Di situ ada the death. Belum cukup the death, ada 5 of cups. Karena apa? Karena balik lagi, cinta yang dia rasakan atau perasaan yang dia rasakan dan dia tahan di dalam dirinya itu, ya pertama perasaan yang dia rasakan itu besar. Kedua, dia terus menahan itu gitu. Tidak melepaskan itu. Ya seperti yang aku bilang, kalau mau move on jangan setengah-setengah gitu ya kan. Kalau nggak mau move on maka usahakan itu atau kejar itu gitu. Ya tapi kita memang selalu harus siap let it go sih. Itu kan memang pelajaran dari universe juga ya. Cuman aku melihat di sini karena perasaan yang besar, jadi tidak pernah siap untuk kehilangan. Kayak gitu sih. Jadi saat dia tidak memiliki fisik gitu ya, dia saat dia tidak memiliki fisik, apa ya? Dia terjebak pada rasa ingin memiliki fisik itu terus gitu loh. Saat dia tidak memiliki fisik, dia masih terjebak pada keinginan untuk ya memiliki fisiknya gitu. Gimana ya, saat kita tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki hal itu, kita tetap berharap terus terikat sama keinginan untuk memiliki itu gitu. Ya kita emang jadinya sedih ya kan, karena tidak memiliki itu faktanya gitu. Hanya sih 2 pilihan itu menurut aku ya. 2 upaya itulah ya, agar nggak terus terjebak pada kesedihan. Nggak ada yang mau terjebak di kesedihan ini terus. Kalau orang terjebak di kesedihan, dia mana bisa menikmati hidupnya, dia mana bisa melakukan kegiatannya ya, nggak kerja juga rasanya nggak enak mungkin. Jadi kan kayak hidupnya jadi nggak hidup gitu. Nggak ada yang mau terjebak di situasi itu gitu. Ya berusaha untuk keluar jelas kalau mau keluar ya. Oke, jadi aku melihat di sini keinginan yang besar itu yang jelas menyakiti dia gitu ya. Ini kayak yang aku rasakan di sini kayak apa ya? Clingy gitu loh. Yang aku rasakan di sini itu kebutuhan untuk terus dekat gitu. Keterikatan. Bukan cuman perasaan atau emosional, tapi fisik. Jadi keterikatan, ketergantungan bersama seseorang, itu yang menyakiti dia selama itu gitu kalau aku lihat ya. Nah tapi dalam waktu 2 tahun ke depan sebenarnya ada harapan ini selesai gitu, situasi yang panjang dan gak mengenakan ini selesai. Jelas sih kalau sudah selesai dengan pelajaran dari universe itu, maka ya keadaannya juga akan berubah gitu ya. Ya soal pelajaran itu memang balik ke mindset seseorang gitu kan. Saat mindset seseorang berubah, mungkin sesuatu yang di luar juga akan berubah gitu kan. Atau minimal perasaannya lah yang berubah. Jadi aku melihat dalam waktu 2 tahun itu ada potensi keadaan ini jelas berubah ya, ke arah positif jelas ya. Di sini ada King of Cups sama ada Ten of Cups. Di sini ada The Empress, ada Eight of Wands gitu. Jadi 2 tahun ke depan itu ada perubahan positif yang mulai terlihat gitu. Ada titik cerah ya, ada titik cerah. Ada secercah harapan dan secercah cahaya mungkin ya untuk situasi yang gelap gulita ini. Itu aku lihatnya kemungkinan 2 tahun itu ada itu gitu ya. Sehingga orang yang sudah lama terperangkap atau berada dalam kegelapan itu dia
mulai merasakan harapan itu, indahnya adanya cahaya yang mulai sedikit menerangi ya di kegelapan hidupnya, yang dimana dia selama ini hanya melihat kegelapan gitu. Tiba-tiba ada titik terang gitu, ada secerca cahaya. Nah, situasinya kayak gitulah ya. Ya di sini ada Prince of Wands, ada The Moon. Oke. Ya aku melihat ada potensi rekonsiliasi dan komunikasi atau perayaan gitu ya. Ini kan tidak harus tentang romance ya. Kalau ini tentang romance, ada potensi rekonsiliasi dan komitmen ya, komitmen atau pernikahan, karena ini tidak berbicara Ini kan kita hanya membaca energi. Komitmen itu tidak harus tentang pernikahan maksudnya. Bisa saja komitmen dalam hubungan itu. Tapi aku melihat yaitu ada komunikasi, rekonsiliasi, komitmen, pernikahan gitu yang tadinya mungkin tidak terbayangkan gitu. Tidak harus soal pernikahan jelas, bisa ada komitmen dalam hubungan atau ada rekonsiliasi hubungan ini ya, ada kebahagiaan dari hubungan ini gitu. Aku melihat mungkin saja 2 tahun itu orang yang ada di situasi ini itu menarik true love-nya gitu ya, menarik soulmate-nya ya, partner hidupnya untuk jangka panjang kayak gitu. Oke. Setelah dia melalui masa transformasi dan menyakitkan yang panjang itu sih gitu. Akhirnya dia bisa benar-benar union sama soulmate atau true love-nya itu. Soulmate itu banyak ya, nggak hanya satu orang gitu. Tapi aku melihat di sini soulmate, true love ya. Terus partner jangka panjang kayak gitu. Itu yang ditarik atau dimanifestasikan dalam 2 tahun itu gitu. Yang bisa dimanifestasikan dalam 2 tahun itu. Oke? Jadi setelah luka, sakit hati, broken heart gitu ya kan, tangis ya, air mata gitu, akhirnya keadaan mulai berubah gitu ya, menjadi lebih pasti dan bisa kembali dengan orang yang selama ini dia yakini itu adalah cinta sejatinya gitu, yang sulit dia lupakan gitu. Akhirnya dia bersama orang tersebut. Aku melihat kayak gitu sih. Jadi ada union dan ada kestabilan. Itu yang potensialnya akan dimanifestasikan orang yang ada di grup ini ya, 2 tahun ke depan atau dalam waktu 2 tahun itu. Oke, itu saja untuk grup 2. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye, good luck buat kalian. Oh ya, sebelumnya aku kasih tahu dulu ya. Aku kasih tahu yang energi yang dominan atau kuat di sini, Sun, Moon, Rising atau Venusnya tadi. Aku kasih kesimpulan lagi. Ada Scorpio, ada Pisces, ada Aquarius, Taurus, Leo, kemudian ada Capricorn. Jadi earth sign-nya selain Taurus ada Capricorn, ada Aries, untuk fire sign Aries, Leo. Kemudian Aries, Leo. Kemudian air sign-nya ada Libra dan ada Aquarius ya. Oke, itu aku pikir air sign Libra, Aquarius, fire sign Leo, Aries, earth sign Taurus, Capricorn. Oke, abis itu Taurus, Capricorn iya. Water sign-nya ada Pisces, ada Scorpio. Oke. Ya. Fire Aries, Leo, terus Aquarius, Libra, air sign-nya. Itu aja ya. Oke, sorry ya. Itu kesimpulan aja. Oke, ini untuk grup 3 yang memiliki kartu The Lovers di sini ya. Ya, ini adalah situasi antara kamu dan dia atau antara kalian dengan mereka gitu ya. Dalam waktu 2 tahun kira-kira apa yang terbaca di sini energinya ya. Energi yang ya terlihat di sini proses manifestasinya. Tentu saja itu semua dinamis tergantung tiap orang yang menjalani ya. Oke, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa yang dealing di sini Sun, Moon, Rising ya atau Venus ya. Yang dominan yang terlihat di sini ya. Energinya itu ada Pisces ya. Kemudian Pisces, kemudian ada Virgo. Ada Leo, ya ada Leo. Kemudian ada Aries dan ada Gemini ya. Ya aku pikir itu.
yaitu yang terlihat jelas di sini. Ya, kalau yang kulihat di sini sih situasi di antara kalian ya. Dalam waktu 2 tahun itu. Gini, kalau kalian sudah berada dalam komitmen, ya ini tidak harus tentang romance sih ya, umum gitu. Kalau kalian sudah berada dalam sebuah komitmen gitu, ada potensi kehadiran orang lain dari masa lalu ya. Tapi ada orang yang berusaha mempertahankan di sini. Kayak gitu. Mempertahankan kebahagiaannya, mempertahankan komitmen itu bersama orang yang dia cintai gitu. Kayak gitu. Jadi tidak membiarkan ada orang lain yang masuk gitu ya, termasuk orang dari masa lalu itu gitu. Mungkin saja orang dari masa lalu itu memang sudah diketahui oleh pasangannya itu ya. Ini komitmen bisa tentang apa saja sih, komitmen itu nggak harus tentang romance, tapi ya yang aku lihat di sini dominannya soal romance gitu ya. Jadi ya kalau memang ini sudah berada dalam sebuah komitmen ya, dan ini yang ditanyakan tentang romance gitu, hubungan ini adalah hubungan itu romance gitu maksudnya. Komitmen atau ya pernikahan itu aku melihat ada potensi hadirnya orang dari masa lalu itu masuk ke hubungan atau komitmen itu yang sudah dibangun itu. Tapi ada orang yang mempertahankan komitmen ini, hubungan ini gitu. Dan mungkin saja orang itu sudah tahu tentang orang masa lalu ini. Gitulah intinya maksudnya. Sorry ya kalau agak ribet gitu. Karena ini energi juga vice versa ya, bisa vice versa gitu kan. Bisa terbalik energinya, entah ini adalah energi kalian atau orang yang dealing dengan kalian gitu. Yang aku bilang tadi, ada orang yang berusaha mempertahankan gitu kan. Ada orang yang kedatangan orang lain dari masa lalu gitu. Kayak gitu ya. Jadi karena di sini bisa siapapun, pihak manapun gitu ya. Yang dealing di sini tadi energi bisa vice versa. Jadi menjelaskannya juga agak ribet gitu. Tapi ya kalian sesuaikan aja situasi kalian kayak gimana, kayak gitu ya, pasti ngerti lah. Oke. Nah aku melihat di sini ada Three of Pentacles, ada Nine of Cups sama High Priestess. Iya, aku melihat ada potensi orang dari masa lalu hadir ya. Ada potensi tantangan, third party situation, tantangan, tapi tidak harus itu terjadi. Ini baru tantangan, ancaman dari luar, tetapi tidak harus itu berhasil masuk ya. Third party situation itu terjadi, tidak harus juga orang dari luar itu masuk ke dalam atau berhasil masuk ke dalam, itu nggak harus gitu. Oke. Nah aku melihat ada potensi 2 tahun ke depan atau dalam waktu 2 tahun itu gini, kalian membangun sebuah komitmen. Kalau saat ini kalian belum berada dalam sebuah komitmen ya, dalam waktu 2 tahun itu kemungkinan kalian sudah atau sedang membangun komitmen itu gitu. Komitmen atas dasar perasaan yang sama, atas dasar ya perasaan yang kalian miliki yang besar itu gitu ya. Komitmen untuk membangun kebahagiaan bersama gitu, bersama-sama gitu ya. Iya, di situ terlihat dalam waktu 2 tahun atau 2 tahun itu yang terlihat di sini sih energinya hubungan yang passionate gitu ya. Lagi seneng-senengnya, lagi happy-happynya, lagi happy. Terlihatnya hubungannya sedang happy, terus passionate kayak gitu. Dan terlihat sedang bersemangat banget untuk memaksimalkan dan membangun kebahagiaan dalam hubungan atau komitmen itu gitu. Jadi terlihat banget gitu. Di sini perasaan yang masih segar, masih passionate ya, masih penuh dengan passion. Ya mungkin maksudnya nggak harus juga ini terlihat hanya di awal-awal. Kalau memang cinta itu masih ada, passion itu juga iya, dan dipelihara hubungan itu, komunikasi itu,
itu bisa berlangsung lama juga, nggak harus di awal-awal komitmen gitu, nggak harus sih, tidak harus, oke? Nah, aku melihat ini ada orang yang cukup terobsesi gitu ya untuk mendapatkan seseorang di sini. Makanya itu ada kemungkinan ini tentang third party situation juga gitu. Ya, orang itu terobsesi masih menginginkan orang lama tersebut gitu. Jadi gimana ya, ribet banget ya. Intinya aku melihat ada potensi orang di luar ya yang menginginkan salah satu di antara kalian lah intinya ya. Orang ini orang yang ada di masa lalu seperti yang aku bilang. Dia masih terobsesi untuk mendapatkan orang tersebut yang ya memang masih dia cintai, yang sudah dia cintai dari masa lalu dan masih berlangsung gitu loh. Cinta itu, perasaan itu masih ada gitu. Dan dia berusaha memanifestasikan orang yang dia inginkan itu gitu. Yang di antara kalian itu yang aku lihat di sini. Ya. Orang di luar itu berusaha memanifestasikan salah satu di antara kalian. Itu adalah orang dari masa lalu gitu. Orang itu kelihatan posesif banget dan terobsesi. Dan aku melihat ya itu sebagai tantangan gitu. Ada potensi seperti itu. Dan aku juga melihat di sini salah satu di antara kalian gitu ada yang juga sedikit posesif. Makanya aku melihat juga ada seseorang, ada satu pihak di antara kalian yang akan berusaha mempertahankan hubungan ini, komitmen ini, orang yang dia cintai ini, kebahagiaannya ini. Jadi dia akan menahan gitu, jangan sampai orang dari masa lalu itu hadir atau masuk. Dia juga mungkin sedikit protektif dan posesif tadi gitu. Kayak gitu aku melihatnya ya. Ya jadi ada potensi cinta dari luar atau orang dari luar berusaha masuk ke dalam. Ya jadi itu tantangannya kayaknya yang terlihat 2 tahun ke depan itu atau dalam waktu 2 tahun itu gitu. Dan dalam waktu 2 tahun itu kayak hubungan kalian itu atau perasaan kalian atau komitmen dan loyalitas di antara kalian berdua ini diuji gitu ya. Apakah kalian masih bisa menjaga komunikasi itu ya? Kemampuan kalian untuk menunjukkan kasih sayang itu secara terbuka, jujur, tidak tertutup, tidak pakai kode-kodean atau tidak dibatasi oleh pride gitu. Itu juga diuji gitu. Jadi mungkin pride itu diuji juga 2 tahun ke depan gitu ya. Apakah kalian bisa tetap menunjukkan compassion itu terhadap pasangan gitu. Kalian berdua atau semua yang dealing di sini. Jadi aku melihat mungkin saja gitu soal menunjukkan compassion itu akhirnya menjadi cara untuk lebih sering dilakukan agar hubungan ini bertahan dan bisa terjaga dari pihak luar itu, dari potensi third party situation, dari orang lama itu. Jadi bisa saja menunjukkan atau mengekspresikan compassion itu di dalam hubungan ini itu bisa terlihat lebih sering gitu, terlihat dominan gitu di 2 tahun ke depan gitu. Karena mungkin ada perasaan takut adanya tantangan luar lah ya soal orang lama itu gitu. Jadi bisa saja kalian mungkin jadi lebih passionate, lebih dekat gitu ya, lebih mendekatkan diri, ada yang berusaha mencoba merekatkan gitu biar tetap nempel gitu sehingga tidak ada celah yang membuat orang lain masuk ke hubungan ini kayak gitu. Ya jadi mungkin bisa saja hubungan kalian sedang panas-panasnya mungkin ya kayak gitu. Ya, jadi mungkin juga lebih menunjukkan ekspresi cinta itu atau love language itu melalui sikap, perbuatan, fisik gitu ya, sentuhan fisik itu bisa jadi kayak gitu ya. Ya aku melihat sebenarnya hubungan ini tuh bisa atau komitmen ini bisa terjaga gitu ya, punya potensi cerah gitu loh ya masa depannya gitu. Cuman aku melihat 2 tahun ke depan itu bisa saja komitmen ini diuji dengan itu, dengan situasi dari luar orang lama itu, adanya third party situation yang mungkin bisa sedikit mengganggu kedamaian dalam hubungan ini atau dalam komitmen ini gitu.
sehingga ada orang yang khawatir dan mungkin orang tersebut gitu berusaha untuk merekatkan hubungan ini dan menjaga hubungan ini, salah satunya dengan mungkin lebih dekat dengan kayak nuansa agama kayak gitu, ritual agama atau spiritual kayak gitu. Jadi maksudnya mungkin gimana ya, kayak ada orang yang mungkin ingin menjaga hubungannya, terus mungkin dia mengajak pasangannya lebih lebih dekat lagi dengan unsur-unsur agama gitu, bisa jadi lebih sering melakukan ibadah bersama mungkin kayak gitu, lebih kayak gitulah ya. Atau mungkin mengajak untuk lebih spiritual lagi kayak gitu, macam-macam. Tapi intinya ada yang terlihat terlihat berdoa banget gitu ya untuk hubungan ini gitu, kelihatannya gitu ya. Dalam waktu 2 tahun ke depan itu kayak dia berdoa itu karena ada kekhawatiran hubungan ini akan berakhir atau komitmen ini akan terganggu gitu, karena dari pihak luar gitu. Ada ketakutan itu, sehingga kayak aku melihat ada pihak di sini yang jadi lebih kuat banget untuk berdoa gitu untuk hubungan ini, untuk pasangannya, untuk cintanya kayak gitu, agar terlindungi gitu ya. Seperti itu gitu. Bisa juga ya di sini ada Ten of Swords juga sih. Jadi bisa juga dalam waktu 2 tahun itu gitu ya, memang hubungan kalian atau komitmen kalian itu seperti yang aku bilang ditempa gitu, dan itu terasa banget gitu ya, terasa banget gitu goncangannya di hubungan itu gitu ya, di atas goncangan dari ujian itu kerasa banget kelihatannya. Tapi goncangan itu, prahara itu atau ya situasi itu ya, walaupun terlihat cukup dalam konfliknya ya, walaupun berusaha di luar itu ya, berusaha ini tetap diberi cover gitu loh. Jadi kelihatannya di luar ini seperti baik-baik aja, berusaha itu ya, berusaha menampilkan yang baik gitu, dan berusaha menjaga juga di dalamnya, walaupun di dalamnya itu bisa ada banyak konflik, bisa ya ujian gitu dari hubungan kalian ya, cobaan ya yang menyakitkan gitu ya. Maksudnya aku melihat di sini konflik, mungkin ada trust issue juga gitu ya, kecemburuan gitu. Terus ya ini aku melihat kayak prahara gitu. Jadi goncangannya kerasa banget di dalam ya. Tapi ya itu, ada yang berusaha tetap menjaga gitu agar ini ya tetap bersama kayak gitu. Dan berusaha juga memasang cover yang bagus di luar agar orang luar itu juga tidak melihat ada masalah gitu di dalam hubungan ini. Kayak gitu, aku melihat kayak gitu. Dan setelah itu aku melihat ada yang ya balik lagi kan seperti yang aku bilang, ada pihak yang berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Jadi setelah prahara yang besar itu ya balik lagi, ini kan proses ya. Ada orang yang berusaha membalikkan lagi keadaan. Jadi kayak ada ending dan ada beginning gitu. Ada akhir dan ada awal yang baru gitu. Jadi mungkin saja setelah dinamika ini, prahara di hubungan ini gitu, ada pihak yang berusaha untuk memperbaiki hubungan ini lagi gitu kan, recovery hubungan ini lagi gitu. Jadi ya gitu, ada usaha kayak gitu. Ini nggak sampai terlihat berpisah sih, jadi kayak nyaris mungkin, tetapi ada usaha untuk rekonsiliasi di dalam gitu, sehingga tidak benar-benar berpisah. Sebelum benar-benar berpisah, ini sudah direkatkan lagi, ada usaha kayak gitu. Jadi akhir dari tantangan itu sudah
dilalui gitu kan, diusahakan untuk kembali bersama, ya itu akhirnya berakhir gitu. Itu adalah akhir dari situasi itu saat sudah berhasil merekatkan kembali atau menyelesaikan masalah itu gitu ya. Jadi itu sudah berakhir, kemudian ada awal yang baru untuk hubungan kalian bersemi lagi, kayak gitulah intinya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi ada orang atau ada pihak di sini yang diuji dengan pilihan lain di luar sana gitu. Ya, tapi tetap ada yang mau stay mempertahankan itu di sini. Oke, itu aja dari grup 3 yang aku lihat di sini ya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye grup 3, good luck buat kalian.